Salam jumpa dalam renungan percikan hati. Sabda dari hati untuk dunia yang baru. Sahabat percikan hati, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengajak kita untuk membentuk dan mengasah dalam diri kita kebiasaan untuk berjaga-jaga dan berdoa. Dalam bacaan Injil hari ini tertulis, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Sahabat percikan hati, berkaitan dengan tema membentuk dan mengasah kebiasaan, saya ingin membagikan suatu pengalaman dengan Anda semua. Beberapa tahun yang lalu, ketika saya tiba di Jepang untuk memulaikan tugas perutusan, ada satu kebiasaan yang harus saya bentuk dan latih, yaitu makan harus dengan menggunakan sumpit. Bagi sahabat percikan hati yang telah terbiasa dengan kebiasaan makan dengan menggunakan sumpit, tentu saja tidak menjadi masalah. Tapi bagi saya yang tidak terbiasa dengan menggunakan sumpit saat makan, hal ini benar-benar butuh usaha dan latihan. Syukurlah, sekarang ini saya sudah bisa menikmati masakan Jepang dengan menggunakan sumpit. Sahabat percikan hati, dalam renungan hari ini, tentu saja saya tidak akan membahas tentang betapa enaknya menikmati makanan Jepang dengan menggunakan sumpit. Tapi sekali lagi saya hendak mengajak sahabat percikan hati untuk membangun dan mengasah kebiasaan untuk berjaga-jaga dan berdoa. Oke, barangkali beberapa atau sebagian besar dari sahabat percikan hati sudah terbiasa untuk berjaga-jaga dan berdoa, syukur kepada Allah. Tetapi persoalannya, bagaimana dengan yang belum? Sahabat percikan hati, itulah mengapa dari awal renungan ini saya mengajak kita semua untuk menjadikan sikap batin berjaga-jaga dan berdoa sebagai kebiasaan kita. Karena seperti Stephen R. Covey menulis, pertama-tama manusialah yang membentuk kebiasaan, dan selanjutnya kebiasaanlah yang membentuk kita. Tuhan memberkati.